Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam. 5 akan mempresentasikan tentang rancangan dan hasil optimasi iklan dari eh, iklan kami selama iklan berlangsung. Analisis dilakukan pada tanggal 6 Mei 2020 pukul 18.00. Saya Fawas Dova Nazario. Saya Abdi Rizka Salim. Saya Rivaldo Octavian Pratama. Dan saya Salsabila Sukma Putriwali. Oke, next. Oke, pada slide yang pertama ini adalah kurva performa keseluruhan sebelum dioptimasi. Pada gambar tersebut menjelaskan bahwa tayangan pada iklan tersebut masih 17 dengan klik 0, CPC rata-rata 0, dan biaya 0. Dari hasil analisis tersebut dapat kita simpulkan dengan optimasi sebagai berikut. Next. Rancangan optimasi iklan. Yang pertama, sebelum optimasi. Jadi di sini settingan kita yaitu anggaran harian diatur sebesar 11.000 per hari dengan bidding settingannya adalah maksimal klik dan CPC max diatur sebesar 180. Hasil dari settingan ini seperti pada gambar sebelumnya. Uh, oleh karena itu, optimasi yang pertama pada tanggal 24 April 2020 dengan merubah settingan pada anggaran harian sebesar 30.000 per hari dengan bidding maksimal, kan klik, dan CPC max pada angka Rp500. 2 hari kemudian kami cek dan berhasil menghadirkan tayangan sebesar 1.340 tayangan dengan 51 klik. Dari hasil observasi tersebut, iklan dapat berjalan secara maksimal, namun masih belum efektif dan efisien. Karena jika anggaran harian dipertahankan pada besaran 30.000 per hari, iklan tidak akan mencapai pada target iklan, yaitu pada tanggal 7, melainkan sebelum tanggal 7, total anggaran kita sudah habis. Oke. Optimasi yang kedua pada tanggal 26 April 2020, anggaran harian sudah disesuaikan dengan skema target tanggal kita pada tanggal 7 Mei, yaitu sebesar 11.000 per hari dengan bidding settingannya maksimal klik dan CPC max pada Rp600. CPC pada Rp600 ini kita tingkatkan bertujuan untuk keyword iklan kita dapat bersaing dengan pengiklan lainnya, mengingat persaingan pada lelang yang cukup ketat dan diharapkan dapat menjadikan iklan kita optimal. Next. Rancangan optimasi yang ketiga yaitu pada tanggal 2 Mei 2020. Jadi dari hasil pengoptimalisasian pada tahap kedua ini menghasilkan tayangan sebesar 6.440 tayangan dengan klik sebesar 200 klik. Dari hasil observasi tersebut, kami melakukan optimasi yaitu menitik fokuskan pada tujuannya itu pada penjualan, meningkatkan kualitas ads itu dengan cara penambahan ekstensi site link, keterangan, dan ringkasan struktur. Selanjutnya yaitu penambahan kata kunci negatif, penonaktifan kata kunci performa rendah, dan penambahan 14 kata kunci baru. Jadi dari hasil optimasi tersebut dapat dihasilkan dengan total tayangan 9.300 tayangan dengan klik sebesar 279 klik, CPC rata-rata sebesar 433, dan biaya yang dikeluarkan dalam anggaran total tersebut itu sekitar 121.000 dari total anggaran sebesar 140.000. Analisis tersebut di-capture pada tanggal 6 Mei 2020 pukul 18.00. Next. Jadi selanjutnya adalah kurva performa keseluruhan setelah dioptimasi. Jadi terhitung sejak tanggal 16 April 2020 sampai tanggal 6 Mei 2020. Tabel tersebut menjelaskan bahwa
performa iklan kami mengalami kenaikan signifikan sejak melakukan berbagai optimasi. Optimasi pertama pada tanggal 24 sampai 26 April menghasilkan 1.340 tayangan dengan 51 klik. Disusul dengan optimasi kedua pada tanggal 26 April sampai 2 Mei menghasilkan 6.440 tayangan dengan klik sebesar 200, dan optimasi ketiga pada tanggal 2 Mei sampai 6 Mei 2020 menghasilkan 9.300 tayangan dengan klik sebesar 279 klik. Jadi seperti pada gambar ini, dan terdapat CPC rata-rata sebesar Rp433, lalu biayanya adalah Rp121.000. Dan dapat disimpulkan bahwa hasil optimasi tersebut berpengaruh positif terhadap performa iklan dan menjadikan iklan dapat berjalan dengan secara optimal. Selanjutnya, jadi bisa kita lihat pada aspek kata kunci gambar pada tersebut. Jadi di diagram ini garis biru tersebut adalah klik, terus garis merah adalah tayangan dalam pemasaran kami. Jadi performa terbaik dari keseluruhan data keyword adalah jual kurma. Seperti pada gambar paling bawah ini, jual kurma dengan 1.902 tayangan dan 268 klik selama iklan berlangsung. Lalu performa terendah dari keyword telah kami nonaktifkan dengan pertimbangan optimalisasi lebih baik dan ditambah dengan penambahan 19 kata kunci baru untuk mendukung iklan supaya menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya, yang pertama, dapatkan 150 istilah penelusuran tersebut, dan kami filter untuk mendapatkan kata negatif atau tidak sesuai dengan iklan kami, dan kami menemukan 7 kata negatif seperti pada gambar di bawah. Jadi ini kata-kata kunci yang negatif. Lalu kedua, penambahan kata negatif menyebabkan penurunan performa pada tayangan, namun pada performa klik tergolong stabil. Hal ini menandakan bahwa performa iklan kami sudah sesuai dengan segmentasi produk kami. Jadi bisa dilihat pada gambar tersebut, kata negatif ini menyebabkan penurunan dari tayangannya. Kita bisa dilihat dari kurva garis merah tersebut, tapi pada klik stabil dapat dilihat dari gambar tersebut. Lalu selanjutnya, Nah, untuk aspek yang sering ditampilkan, jadi akun kami ini hanya membuat iklan yang berjumlah 1. Nah, untuk spesifikasinya jadi seperti yang ada di gambar, bahwa kami menampilkan iklan dengan berisikan nama, yaitu kurma Sukari Al-Qasim, dideskripsikan bahwa kurma berkualitas tinggi dengan memberikan deskripsi lebih lanjut, yaitu agen kurma berkualitas dan siap menemani ibadah puasa Anda. Juga disertakan link untuk menuju ke akun Instagram kami. Nah, untuk performa keseluruhannya adalah dengan 9.301 tayangan, 279 klik, dan CTR sebesar 3%. Next. Nah, untuk aspek perangkat, jadi sesuai dengan gambar yang ada di slide, bahwa perangkat yang paling sering menayangkan iklan kami adalah telepon seluler, yaitu sebesar 92,9%, dan disusul oleh komputer, yaitu sebanyak 7%, dan pada tablet, yaitu sebanyak 0,5% sampai 1,5%. Next.
Untuk selanjutnya yaitu aspek lokasi. Jadi lokasi audiens iklan kami ditunjukkan pada gambar di samping itu bahwa penelusuran terbanyak ada di Pulau Jawa, lalu disusul oleh Pulau Sumatera, lalu Sulawesi, dan yang terakhir adalah pulau lainnya di Indonesia. Dengan total 9.301 tayangan dan klik sebesar 279 klik. Lalu selanjutnya yaitu aspek demografis. Jadi berdasarkan gambar yang dalam presentasi kami menunjukkan bahwa gender laki-laki dengan rentang usia 25 sampai 44 tahun ini menjadi audiens terbanyak dalam melihat tayangan iklan kami. Lalu disusul dengan gender perempuan pada rentang usia 25 sampai 34 tahun menjadi urutan terakhir dalam jumlah tayangan. Dalam hal ini menunjukkan bahwa yang memerlukan produk kami rata-rata sudah berkeluarga, di mana pada bulan Ramadan ini mereka mencari kurma sebagai suguhan buka puasa mereka. Untuk aspek hari dan jam, tayangan terbanyak terdapat pada hari Minggu dengan 2.363 tayangan. Lalu disusul di urutan kedua yaitu hari Selasa yaitu 1.541 tayangan, yaitu urutan ketiga yaitu hari Rabu dan Sabtu sebanyak 1.300 sampai 1.400 tayangan, lalu disusul dengan hari Kamis dan Jumat sebesar 900 tayangan, dan terakhir dengan performa terendah yaitu pada hari Senin dengan 800 tayangan. Lalu jam tayang terbaik pada hari Minggu yaitu di antara jam 8 pagi sampai 10 pagi sebanyak 523 tayangan. Setelah kami lakukan optimasi, berlangsung jam tayang pada iklan kami berjalan secara merata. Tidak seperti sebelumnya yang hanya mendapat jam tayang pada jam tertentu dan hari tertentu saja. Dengan begitu, optimasi yang kami lakukan dapat dikatakan baik dalam menunjang performa iklan. Lalu kesimpulan dari analisis dan optimasi iklan kelompok kami yaitu berpengaruh positif dan menjadikan iklan dapat berjalan secara optimal. Hasil optimasi kami terhitung sejak tanggal 24 April sampai 6 Mei sudah menghasilkan 9.300 tayangan dengan klik sebesar 279 klik, CPC rata-rata yaitu Rp433 dan biaya pengeluaran iklan sebesar Rp121.000 dari total anggaran kami yaitu Rp140.000. Dengan begitu iklan yang kami jalankan dikatakan layak dan berjalan secara optimal. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.